Belum pernah menemukan seekor kelinci yang aneh seperti ini. Alice dengan diam-diam berdiri untuk melihatnya. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya. Lalu gunakan gigi untuk menggigit kawat besi menjadi dua. Kemudian tarik keluar laci. Dalamnya ialah sebuah jubah. Setelah memakai topi, dia memegang gunting. Kemudian memecahkan kaca dan keluar. Dia pergi di depan cermin untuk berdandan kostum. Lalu mengeluarkan dari saku sebuah jam tangan. Dia menjilat lapisan atas tirai dan melihat. Astaga, terlambat lagi. Dia buru-buru berlari di depan meja. Kemudian menamparkan tangan, laci tiba-tiba muncul. Si kelinci berlompat ke atas, berbalik dan masuk ke dalam laci meja. Dia ingin pergi kemana? Juga dengan cepat berlari di depan meja. Dan juga menamparkan tangan seperti kelinci itu. Tapi laci tidak muncul. Alice menggunakan kekuatan untuk menarik. Mengapa semuanya jatuh seperti ini? Kemudian gadis ini masukkan jari pada lubang. Kemudian dengan lembut tarik laci. Tapi gadis ini hanya menemukan si kelinci. Tidak terduga, dengan usaha masukkan untuk menemukan. Seluruh tubuhnya masukkan dalam. Setelah merangkak ke dalam, Alice akhirnya juga menemukan si kelincin di dalam sebuah ruang. Dia sedang makan nasi, katakan dengan benar. Dia sedang menyekop sesendok serbuk gergaji ke dalam mulutnya. Tapi setiap kali dia melemparkannya, serbuk gergaji keluar. Si kelinci harus mengambil pin dari laci. Lalu jepit dadanya, lalu lanjutkan makan. Halo, kamu apa ngapain? Kelinci dengan takut buru-buru berlari. Alice dengan tenang ke meja makannya, memegang sendok dan ambil sesendok serbuk gergaji untuk dimakan. Astaga, lelucon apa? Baik, terus menemukan si kelinci itu. Hasilnya, Alice dengan ceroboh terkena tongkat. Kemudian gadis ini jatuh pada kotak. Tapi kotak ini tanpa dasar. Alice segera jatuh ke bawah. Akhirnya jatuh ke setumpuk daun kering di bagian bawah. Gadis mengangkat kepala. Lubang di langit-langit tiba-tiba tertutup. Alice bersiap membuka pintu keluar. Tapi pada saat ini, kelinci keluar dari tumpukan daun kering itu. Diam, jangan lari. Alice berusaha untuk menggali dedaunan. Tapi setumpuk daun ini tiba-tiba bergerak. Kemudian, semua daun masuk ke dalam laci. Akhirnya, di luar tidak ada daun apapun lagi. Alice tarik laci. Menyadari di dalam ada sebuah kunci. Tapi kunci ini terlalu kecil tidak bisa membuka kunci pintu ini. Tiba-tiba dia menyadari sebuah pintu dalam pintu itu. Oh, benar-benar buka ini. Alice melewati pintu kecil. Tepat waktu Alice lihat si kelinci membawa tongkat dan melewat. Gadis itu memasukkan tangannya ke dalam untuk mencoba menangkap kelinci. Tapi tetap tidak bisa. Sebaliknya, dia dipukuli kelinci dengan tongkat. Semakin Alice berpikir, semakin kesal. Dia mulai menangis sampai habis mata air. Jangan mengakatan berlebihan. Menangis seperti ini tidak berbeda dengan hujan keras. Saat mata air sekarang membanjiri pinggangnya. Akhirnya, saat mata air hampir keluar dari mulutnya, Alice berhenti. Seluruh ruangan dibanjiri air. Saat ini, ada seekor tikus berenang. Lalu dengan secara perlahan merangkak ke atas kepala Alice. Keluarkan palu untuk membuat tempat pot di atas kepalanya. Kemudian, dia meletakkan panci dan menaruh sedikit air dan bumbu. Memotong jepit rambut Alice untuk membuat api. Setelah api menyala, mulailah memasak. Jika begitu begini, nanti dibakar semua rambutnya. Alice melihat begitu, segera meletakkan kepalanya di bawah air. Membuat seekor tikus bingung dan gak tahu mau ngapain. Saat Alice angkat kepala, tepat waktu ketemu dengan perahu kecil si kelinci. Si kelinci tidak peduli bahwa teman atau musuh, segera melarikan diri. Tapi tinggalkan sedikit makanan. Alice makan coba sebuah kue. Tubuhnya tiba-tiba memperkecil dan berubah menjadi sebuah boneka aneh. Gadis mencoba merangkak di atas meja yang menyusut. Kemudian menemukan kunci di laci dan membuka ruangan itu. Kemudian air mata mengalir dengan keras keluar. Alice baru saja hanyut bersama air. Dengan susah dia baru memanjat ke pantai. Dan menemukan si kelinci yang ada di dekat. Alice datang untuk berbicara tapi menyadari bahwa kelinci sekarang tidak mengenali dirinya yang menyusut. Dan mengundangnya ke rumah kelinci untuk bermain. Alice memanjat tangga untuk naik lantai. Lalu langsung masuk ke rumah kayu dan temukan mejanya. Alice menarik kenop laci dengan tangannya, lalu menggunakan pisau untuk membuka laci. Alice merogoh ke dalam untuk mencari dan menemukan stoples yang aneh. Ini seperti minuman yang telah diminum. Dia memegang botol dan minum.
Kemudian dia tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Sekarang jika si kelinci menemukannya, jadi harus bikin bagaimana? Alice hanya bisa memblokir pintu itu. Si kelinci dengan marah menendang jatuh pintu itu. Tapi saat tangannya baru masuk, dia dihentikan oleh Alice dengan tangannya. Dengan sulit untuk kembali tangannya tetapi seluruh sarung tangan robek. Kelinci mencabut jarum dan menjahitnya. Kemudian dia membawa tangga ke jendela. Benar ya, pintu utama tidak bisa masuk, dia memanjat jendela. Tapi Alice dari awal sudah tahu masalah ini. Gadis kecil itu mengangkat tangannya untuk mendorong kelinci ke bawah. Marah karena tidak bikin apapun, si kelinci mengeluarkan peluit berbunyi. Untuk memanggil rekan-rekannya. Mobil ayam perlahan berhenti. Kerangka monster ikan di dalamnya mulai keluar. Ada seekor menunggu di tengah kekacauan, memanjat cerobong asap. Alice melihat begitu segera menendangnya terbang. Serbuk gergaji tersebar di seluruh lantai. Melihat buaya dengan perut sobek. Si kelinci sangat sakit hati. Dia membawa kereta penuh kerikil dan dengan panik melemparkannya ke Alice. Karena terlalu marah, semua kue untuk memperkecil juga dibuang. Alice diambil dan makan, segera berubah menjadi boneka kecil. Saat kelinci sedang menjahit buaya, Alice dengan diam-diam keluar kamar. Dia memeluk kaki meja untuk turun. Dia ingin dengan diam-diam melarikan diri tapi tidak terduga, si kelinci itu ditemukan dan ditangkap di tempat. Pasukan tulang ikan bersama-sama mengepung Alice. Lalu terpaksanya naik tongkat kayu. Saat ini pesawat burung yang gila muncul dan menyerang Alice menyebabkan dia kehilangan fokus. Jatuh pada ember semen dan berubah menjadi boneka raksasa. Tubuhnya juga membeku dan tidak bisa bergerak. Pasukan tulang ikan tarik Alice dan terdamparnya pada gudang. Setelah berjuang untuk melepaskan diri dari kerak, Alice meraih roti di sebelahnya. Tidak terduga, tiba-tiba muncul beberapa paku kayu, Alice dengan cepat membuangnya. Dia membuka toples di sebelahnya, dan sepotong daging merangkak entah dari mana. Segera berlari. Alice berbalik kepala dan melihat sebuah kotak makanan. Dia dengan penasaran membuka tutupnya dan menemukan kunci di dalamnya. Alice mengambil kunci lalu hisap cairan di atas. Kemudian segera membuka pintu dan pergi keluar. Saat ke lobi, dia melihat sebuah pintu dengan banyak sepatu di luar. Jadi dia datang dan coba mengetuk. Dia dengan penasaran masukkan dalam. Tapi tiba-tiba, ada suara di bagian bawah kakinya. Sebuah kaus kaki menembus lantai dan merangkak naik. Tapi ketika berbalik kepala dan melihat Alice, segera kembali ke dalam lubang. Kemudian, tumpukan kaus kaki lainnya juga mulai merangkak. Mereka bahkan pergi dari lubang sini ke lubang situ. Saat ini, Alice mendengar suara di dalam laci. Jadi gunakan semua kekuatan untuk menarik pegangannya. Tapi kemudian seluruh tubuhnya terbang ke belakangnya. Lalu hancurkan kedua goblin itu sampai mati. Alice merasa mereka menyedihkan jadi dia mengambilnya. Kemudian berikan pernapasan buatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Kedua kaus kaki kembali lubang. Alice datang untuk membuka laci. Tidak terduga, di dalam hanya melihat sebuah kaus kaki goblin. Dia memakai mata dan giginya dan memeluk jamur. Kaus kaki yang robek memberitahu Alice, sisi kiri jamur adalah yang besar, dan sisi lainnya adalah yang kecil. Lihat berguna begitu, Alice segera memotong dua bagian dan keluar kamar. Gadis ini berdiri di luar dan menggigit bagian jamur di sisi kiri. Cabang itu tiba-tiba berubah menjadi hutan. Pada saat ini, terdengar tangisan. Alice mendorong pintu, melihat sebuah kamar permainan kecil. Alice gunakan kaki untuk menendang pintu kemudian mengeluarkan jamur untuk memperbesar kamar. Tapi dalamnya panci dan wajan terus dibuang. Membuatkan Alice sangat penasaran. Dia membuka pintu untuk melihat. Ternyata kelinci yang merawat bayinya. Melihat Alice, dia memegang ketel dan buang keluar. Akhirnya membuang bayinya keluar. Alice meraih bayi itu, lalu menyadari bahwa itu adalah babi lagi. Babi itu berjuang untuk berlari. Tentu saja Alice juga tidak menghentikannya. Segera mengejar si kelinci. Akhirnya, Alice datang ke sebuah kamar rahasia. Pada saat ini, dua prajurit kartu berdiri dan bertarung. Ratu Hati tiba-tiba muncul. Perintahkan kelinci untuk memenggal kepala kedua prajurit kartu itu. Dan dalam sekejap, kepala kedua prajurit itu jatuh. Tapi mereka masih lanjut berjuang. Melihat Ratu Hati pergi, Alice segera mengejar di belakang. Ratu Hati mengajaknya bermain bola bersama. Tapi saat bersiap untuk dipukul, tongkat sudah berubah menjadi ayam. Bola di tanah juga berubah menjadi landak. Seluruh kamar menjadi kacau. Ratu Hati sangat marah. Kemudian memberi perintah untuk memenggal kepala Alice.
Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Alice coba menggelengkan kepalanya. Ternyata ini hanya mimpi. Tapi kelinci sudah menghilang, pintu juga memecahkan. Dan 2 paku yang patah. Realitas masih ada. Ada apa dengan ini? Kisah di atas berasal dari versi film animasi, Alice. Gaya keseluruhan film benar-benar aneh dan sedikit menakutkan. Dan tidak sama apapun dengan Alice yang kita pernah nonton. Satulah karakter kartun, satulah karakter orang sungguhan. Anda suka versi apa lebih?